Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin menjelaskan tugas satu marker yang mana itu ada silinder target dan juga cuboid target. Nah, pertama-tama kita perkenalkan diri. Saya ada Raka Prestea, kemudian ada Dimas Tias Granadi, ada David Saputra, Haikal Laska, dan juga Andi Surya. Nah, yang pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang apa itu sih perbedaan dari si cuboid target dan juga silinder target. Nah, untuk cuboid target itu berbentuk kubus atau balok persegi panjang. Nah, yang dengan enam permukaan datar yang berbeda. Nah, untuk penggunanya itu dia untuk penggunaan kotak atau sisi datar seperti kotak mainan, buku, ataupun paket produk. Nah, untuk proses trackingnya, karena setiap sisi kubus itu berbentuk datar, jadi dia bisa digunakan untuk tiap target yang berbeda. Misalnya kayak satu di atas tuh ada apa, belakangnya itu apa. Nah, keuntungannya itu dapat mengenali dan melacak objek dari berbagai sudut pandang. Nah, untuk contoh aplikasi itu ada produk buku, terus balok yang diberi gambar-gambar unik. Nah, sedangkan untuk silinder target itu berbentuknya seperti silinder atau berbentuk tabung bulat. Nah, untuk penggunaannya itu dapat digunakan sebagai objek fisik seperti botol, kaleng, dan juga pilar. Nah, untuk proses trackingnya dapat dipakai sedemikian rupa sehingga bisa berputar kayak kayak gini mungkin bisa diputar-putar tukannya. Nah, sedangkan untuk keuntungannya itu sangat cocok untuk itu udah di Haikal. Keuntungannya itu sangat cocok untuk bentuknya yang berbentuk melingkar seperti kaleng, botol, dan ataupun gambar yang dibungkus sedemikian rupa sehingga bisa dikenali oleh kamera AR. Nah, untuk contoh aplikasi itu seperti pelacakan label botol, kaleng minuman, atau produk berbentuk silinder lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Tias Granadi. Iya, terima kasih Saudara Rangga. Jadi kali ini saya akan menjelaskan untuk persiapan database ya. Oke, uh, udah kelihatan ya? Oke, sudah kelihatan. Pertama kita harus ke developer ya engine-nya dulu, ke develop database. Nah, di sini kita akan membuat generate database baru. Di sini akan saya namakan cube saja. Kita generate. Lalu di sini kita bisa masuk. Dan di sini kita akan menambahkan sebuah target, yang dimana target itu adalah multi target. Nah, di sini kita diminta apa untuk memperkirakan dimensi dari multi target yang akan kita masukkan. Nah, sementara sebelumnya kan kita sudah mempersiapkan apa namanya beberapa file, yaitu file gambarnya yang akan kita masukkan ke si unitnya. Tapi sebelum itu kita harus tahu berapa sih ukuran yang harus diinput ke si multi target tadi yang di database. Nah, di sini kita bisa cek. Nah, di sini ada ukurannya yaitu 512 kali 682. Nah, 512 ini di sana adalah dimaksudkan sebagai width. Nah, sementara si 682 ini sebagai si height-nya, tingginya. Jadi tinggi ini. Nah, terus untuk si length-nya itu ada di sini. Sebentar, itu ukuran length-nya itu 256. Nah, mungkin nanti di Unity-nya akan terasa terlalu besar untuk ukurannya, maka kita bisa perkecil, tapi dengan catatan dengan rasio yang sama. Nah, caranya gimana? Di sini ukurannya kita perkecil jadi 5,12 dan height-nya kita rubah jadi karena tadi 682 jadi 6,82 dan di length-nya kita rubah jadi 2,56. Nah, mungkin kita bisa cek lagi untuk memastikan apa itu benar. Nah, ya benar ini 256 untuk length-nya dan di sini juga 512. Ini tujuannya memperkecil supaya nanti di Vuforia engine-nya itu nggak terlalu besar ketika dia ditaruh. Nah, di sini kita namakan cuboid. Kita add. Oke, proses pertama selesai, kita bakal upload si gambarnya di sini. Nah, di sini kita upload satu-satu, kita upload dari front dulu. Oke, kita choose file, kita pilih yang front. Nah, ini dia yang front, kita open, confirm.
Oke, sesuai ya. Meskipun ini kita kecil ini tetap bisa kita upload karena rasionya sama. Kuncinya itu di rasio meskipun itu di kecil. Terus kita upload yang top, kita pilih upload yang top, open, kita confirm. Lalu lanjut yang bottom. Yang bottom ini kita confirm lagi. Nah, kita upload lagi yang right, kanan. Nah, di sini kita pilih yang copy karena kalau tadi yang non copy itu sebenarnya mungkin size-nya dirubah ya dari yang drive ya. Jadi kita pilih yang copy. Oke, kita confirm lagi. Oke, tinggal yang left, kita pilih lagi. Confirm. Lalu tinggal yang upload terakhir yang back. Kita pilih yang back. Nah, di sini kita bisa mengecek apakah sudah upload secara sempurna. Jadi kita bisa cek, kita putar semua sisinya apakah sudah sesuai dengan dari PDF gambarnya, kira-kira seperti ini, kurang lebih sudah sama. Nah, di sini kita bisa lihat dan kita bisa langsung keluar aja di sini karena di sini nggak ada tombol save, bisa langsung keluar. Nah, di sini sudah kegedean, kita bisa langsung coba cek lagi. Nah, sudah auto save di sini. Kita balik lagi ke sini, tinggal kita download aja. Kita download untuk Unity Editor. Oke, agak sedikit memakan waktu. Oke, sudah selesai terdownload. Ini Cube Unity page-nya. Untuk praktikal di Unity Hub-nya akan saya serahkan ke saudara David. Untuk David, saya silakan. Oke, izin share screen. Oke, jadi langsung aja kita ke Unity-nya. Di sini saya udah buat project baru dan juga saya udah nge-import Vuforia engine-nya. Bisa dilihat di sini. Kalau diklik add sudah muncul. Oke, jadi pertama-tama di sini kita nggak perlu main kameranya, bisa langsung kita delete aja. Terus kita nge-add Vuforia engine AR kameranya. Nah, di sini udah muncul AR kamera. Kita bisa lihat di inspektornya, kita scroll. Yap, di sini ada Open Vuforia Engine Configuration, bisa diklik. Nah, setelah muncul di sini, kita bisa license key-nya. Tadi udah dijelasin sama rekan saya Dimas, bisa diambil di Vuforia Engine website-nya. Langsung aja saya copy paste. Nah, di sini udah. Terus saya scroll karena mau settingan di kameranya, udah saya set. Oke, berikutnya di sini kita bisa klik kanan di hierarki, terus kita bisa Vuforia Engine, kita perlu multi target. Nah, karena di sini belum ada, jadi perlu diimport dulu. Kebetulan saya udah download. Nah, di sini ada database-nya. Langsung aja saya import. Nah, di sini udah saya import. Nah, kita balik lagi ke multi target, terus nanti di inspektor bisa kalian lihat di sini ada database, kita klik aja nama database-nya, terus di sini nama targetnya, di sini ada Marsbox. Nah, ini harusnya udah bisa dilihat. Kita deketin mungkin. Nah, ini dia, udah muncul targetnya. Supaya lebih enak mungkin bakal kita rotasi searah sumbu X, bisa diklik yang merah terus klik kontrol untuk biar presisi. Langsung aja kita scroll ke atas. Nah, minus 90 derajat. Oke. Di sini udah muncul. Terus kita bisa nge-add 3D objeknya. Langsung aja kita klik di multi target di hierarki. Kita klik kanan,
kita bisa langsung klik 3D object, kita buat cube untuk nampilin cube di sini. Di sini belum kelihatan, mungkin kita bisa klik scale di sini yang arah yang kayak anak panah kotak gitu. Bisa kita scale aja, kita gedein sampai dia itu kelihatan gitu. Oke, mungkin kita scale ke Y, kita sesuaikan sama boxnya sedikit sampai nutupin seluruh boxnya. Oke, kurang lebih udah begini. Ini seharusnya kalau kita running dia sudah bisa muncul. Oke, kita coba running. Yep, sudah muncul. Oke, kalau di scan, oke, agak sulit sepertinya karena cahaya. Nah, dia muncul. Di sini udah muncul tuh boxnya, bisa dilihat. Mungkin karena pencahayaan di ruangan ini agak kurang, jadinya scanningannya juga rada sulit untuk terdeteksi. Bisa dilihat. Kurang lebih gitu sih. Oke, saya cukupkan. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan soal database untuk silinder target oleh rekan saya. Akan dijelaskan oleh Haikal, bisa dipersilakan Haikal. Ya, terima kasih Mas David Saputra atas waktunya. Sini kita akan masuk ke silinder target. Nah, di silinder target ini tidak jauh beda dengan cube. Yang pertama kita nge-generate database baru dulu. Kita bisa buat database namanya silinder boleh. Kita generate. Lalu kita masuk ke database silindernya dan add target. Nah, untuk add target ini kita pilih tinggal silinder ya. Nah, untuk menentukan diameter dari bawahnya itu kita bisa cek pada aset. Wait. Nah, ini yang sudah di scale ya, mendapatkan diameter 163. Nah, kita dapat diameter 163 itu dari mana? Kita harusnya dapat dari ukuran awal si bodinya. Jadi cara mendapatkan diameter dari sebuah silinder itu kelilingnya itu dibagi sama V. Jadi 512 dibagi sama 3,14 ketemu di angka 163 itu panjang diameter dari si silinder itu sendiri. Nah, untuk bottom diameternya itu kita bisa isi 163. Tapi kalau kita isi 163 nanti scale-nya dia bakal terlalu besar pixelnya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan 1.63. Nah, untuk bottom dan top diameter itu wajib diisi ya. Kalau tidak diisi ukurannya, nanti dia bakal jadi kerucut, bukan jadi silinder. Karena jika dia 0, dia akan mengerucut seperti kon gitu. Nah, untuk side line-nya itu tingginya itu ada di, kita bisa cek aset 280. Berarti 2,8. Ini name-nya kita bisa isi C. Kita add. Nah, lalu kita upload saja file mentahannya. Kita upload, confirm. Kita upload atasnya yang ukurannya 163. Bawahnya boleh diupload juga.
sudah terupload semua, bisa dicek sekali lagi. Kalau sudah, kita tinggal mendownload database-nya. Download database ke Unity Editor supaya bisa dipakai di Unity. Disesuaikan aja buat filenya. Database silinder tinggal di save. Nah, selanjutnya prakteknya bisa dilanjutkan oleh teman saya Andi Surya Priyadi. Oke, terima kasih kalau untuk partisipasinya. Oke, mungkin langsung kita share screen aja ya untuk praktek menampilkan si silindernya ya di Unity. Yang pertama itu saya sudah membuat satu project di mana proyeknya itu bertipe 3D project dengan mempunyai nama silinder. Yang pertama itu mungkin kita harus import si Vuforia Engine terlebih dahulu, tapi karena loadingnya termasuk lama, jadi saya sudah import si package-nya terlebih dahulu. Bisa kita lihat di Package Manager, di In Project sudah ada Vuforia Engine IR. Nah, selanjutnya sebelumnya saya sudah menghapus si kamera, bawaan main kamera dari Unity, karena kita akan menggunakan AR kamera dari Vuforia Engine. Dan mungkin langsung ditambahin aja si Vuforia Engine AR kameranya. Nah, setelah itu tidak lupa kita juga mengkonfigurasi dan juga menambahkan license si Vuforia-nya. Mungkin kita bisa langsung ambil terlebih dahulu di sini. Setelah kita copy, kita paste aja sini, dan mungkin ada konfigurasi sedikit di sini di bagian webcam, karena saya menggunakan Droidcam sebagai kamera tambahan ya, karena di komputer nggak ada kamera. Kita harus menambahkan terlebih dahulu si Droidcam ini ke list kamera yang tersedia pada Unity. Mungkin bisa kita lihat di bagian sebentar, project silinder. Nah, di sini. Kita lihat terlebih dahulu ya di kamera yang tersedia, ada beberapa kamera. Karena Droidcam 2 ini dipakai untuk Google Meet, kita pakai Droidcam Source 3 aja. Jadi kita taruh paling bawah nggak apa-apa. Kita ganti namanya pakai Droidcam. Source 3. Kita save dan minimize aja udah bisa. Ini kita lewatin aja karena bukan error yang merah, jadi bisa dilewat aja. Mungkin selanjutnya kita tambahkan si objek Vuforia-nya, yaitu silinder target. Oh ya, karena saya belum memiliki database, jadi harus di-download terlebih dahulu. Oke, sebentar. Kita coba download. Sini saya memiliki 2 silinder. Yang pertama itu yang belum di-scaling, jadi dia masih berukuran besar, dan satu lagi itu udah dipakai ukuran yang lebih kecil. Jadi kita langsung download all database saja, Unity Editor. Dan tunggu sebentar. Nah, kita langsung drag and drop aja ke projectnya dan import. Nah, setelah diimport, kita langsung ke database ini, kita pilih silinder dan juga pilih target silindernya. Nah, di sini sudah ada target silindernya, dan mungkin akan kita tambahkan target terlebih dahulu, target objek, 3D object. Kita pakai silinder.
ukurannya sampai menyelimuti si ini ya, si target. 63. Dengan mungkin ini kita kasih 28. Ini kepanjangan sih. Mungkin untuk bagaimana sih kita tahu kalau misalkan silinder ketika diputar dia akan menampilkan sisi lainnya, kita akan menambahkan 3D objek lainnya, mungkin seperti kapsul. Taruh di depan aja nggak apa. Kan? Dan juga jangan lupa ini objek-objek yang dimasukin ke silinder target. Oke, ini mungkin cukup. Bisa langsung kita run aja. Sebentar. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika silindernya diputar, dia pun berotasi sesuai dengan arah putar silinder. Baik. Mungkin itu praktek dari saya. Bisa dilanjutkan ke moderator. Dikembalikan lagi ke Raka. Sekian penjelasan tugas 1 marker silinder target dan juga kuboid target dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.